Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pekerjaan sebelumnya ya, di sebelum TS. Untuk setelah TS ini kita akan fokus pada prototyping dan kemudian juga implementasi ke kode ya, ke web dan pembuatan desain untuk web mobile Android. Nah, hari ini saya coba bahas dulu masalah prototype ya, prototyping. Nah, sebelumnya kita belum pernah bahas untuk bagaimana membuat prototype ya. Oke, jadi saya asumsikan teman-teman ini sudah mendesain landing page-nya masing-masing gitu ya. Sudah mendesain landing page-nya masing-masing. Oke, misalkan kalian nih kemarin desainnya masih satu ya, satu pakai frame gini kan, pakai frame ukuran desktop gitu. Oke, kalian desain di sini gitu ya. Saya ulangi ini. Nah, katakanlah desainnya seperti ini. Nah, untuk membuat prototype itu kan seperti animasi tampilan kita gitu ya. Jadi diasumsikan misalkan kita ingin menampilkan beberapa tampilan gitu. Misalkan kalau menu get start ini diklik dia akan masuk ke halaman apa gitu, halaman berikutnya kayak gimana. Kalau berita-berita yang ada di sini misalnya diklik dia masuk kemana gitu. Berarti kita harus menyediakan halaman lanjutannya ya. Kan ini ketika diklik get started dia akan masuk ke sebuah halaman misalkan halaman baru ya, kita akan buat dulu. Jadi kita harus membuatnya juga harus di page yang sama ya, di page yang sama. Jadi biasanya gini, kita tinggal copy paste ini ya. Ctrl C, Ctrl V, ya ditaruh di sebelahnya gitu atau di sini terserah. Intinya kita nanti akan menghubungkan antar page ini ya. Nah, kayak gini. Nah, misalnya kita punya rencana ketika tombol get started ini diklik, itu akan masuk ke halaman ini. Yang namanya masih ini ya, masih asal gitu ya, asal-asalan. Nah, saya ketik halaman get started. Oke, ini halaman get started. Oke. Kalian kan bebas mendesain ya. Jadi kita kan bayangannya developer gitu kan ya, mestinya harus sudah tahu aplikasi, gambaran aplikasinya seperti apa, setiap halaman yang diklik itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua misalkan saya tambahkan satu menu lagi ya, draw the cause ini, saya klik dia akan masuk ke halaman detailnya dari artikel ini. Jadi saya juga harus membuat tampilan halaman untuk draw the cause-nya itu. Saya copy ini misalkan, kemudian saya paste di sini. Ini saya ganti nah ini. Oke, sehingga kita sudah punya 3 halaman ya, yang masing-masing itu kalau ini diklik dia lari ke sini, kalau ini diklik dia akan lari ke halaman ini. Gimana membuat prototipenya? Gampang aja ya. Sini ada menu prototype ya,
prototype. Di sini ada pilihan select a frame atau objek apa yang akan dibuat pintasannya atau linknya. Nah, misalkan kita pilih tulisan get started, ini kita klik ya. Di sini akan ada tombol plus ya. Ini kalau diklik ya, diklik di drag. Nah, ini bisa kita hubungkan ke mana gitu. Ini kita hubungkan ke sini, ke halaman ini ya. Berarti kalau ini diklik get started, diklik dia akan lari ke halaman yang di sini. Nah, terus ini tinggal hubung-hubungan aja. Ini ada draw the code, kita klik. Nah, pentolannya ini kita klik tahan. Nah, masukkan di sini. Oke, secara otomatis ini udah siap buat di play untuk prototipenya. Dan caranya ngeplay gimana? Ini ada pilihan present ya, kita klik. Dia akan buat halaman baru, animasinya gitu ya. Nah, ini yang nanti kita kasihkan ke klien kita gitu ya. Siapalah untuk atau kita waktu presentasi untuk mendemokannya ke klien. Ini udah siap nih. Ini kalau saya klik get started, nah, dia akan masuk ke halaman berikutnya. Ini kok putih blank kenapa? Masih loading ya. Ini rendering. Ya, oh iya, maaf. Pak ya, nah, gitu. Oh ini, oh iya, gara-gara saya ini ya, mereplace ya. Desktopnya ini kan udah berubah, ini desktop 5. Ini kayak desktop 6, ini desktop 5. Terus yang ini ke desktop 7. Jenis animasinya lewat instan. Saya play lagi. Nah, ini baru betul. Nah, untuk kembali ke sebelumnya gimana? Berarti kita harus nambahkan satu button lagi ya. Bisa gitu. Satu tombol lagi buat back gitu. Bisa harusnya gitu. Kita nggak bisa balik ke halaman sebelumnya. Harus manual caranya gini. Kalau saya klik draw the browse, dia akan masuk ke draw the browse. Nah, mungkin kita bisa tambahkan satu button ya. Oh iya, sembari itu menambahkan ini ya, tombol di Figma itu sih enaknya di Figma itu ada banyak plugin yang bisa kita pakai. Contohnya apa ya? Jadi gimana caranya menginstal plugin? Kita tinggal browse aja yang kita install nanti. Terus kita bisa nyari di sini plugin yang menarik gitu ya. Kemarin saya kasih videonya ya beberapa plugin
yang populer dan biasa digunakan developer gitu ya, misalnya yang bisa kita pakai. Nah, biasanya gini tinggal di duplicate ini ya. Nah, siap digunakan. Nah, biasanya ini saya sudah install beberapa plugin yang umum pakai. Contohnya adalah icon ya, material design icon. Akan digunakan ini untuk buat tombol home. Ya, desain icon, nah, ini ada banyak nih nanti keluar ini. Nah, misalkan ini tombol home. Nah, ya. Saya klik, saya drag aja di sini. Nah, ini saya agak buat gede ini ya. Terus saya kasih dulu warna putih. Nah, dan ini buat tombol home. Saya duplicate dulu. Ctrl C, Ctrl V. Nah, saya taruh ini. Saya duplicate lagi. Saya taruh sini. Oke. Jadi ini hilang. Oke, seperti awal tadi kita akan bikin linknya ya. Linknya ini kemana ini? Linknya ini kita ubah arahnya. Kita hapus. Nah, kalau diklik tombol ini dia balik lagi ke home halaman awal. Yang ini juga ya. Nah, sini. Nah, nah yang ini di halaman ini berarti balik isi dia. Buat masalah. Oke, kita coba start. Wah, ini linknya kacau lagi nih kayaknya. Kita harus cek lagi satu persatu. Oke, desktop satu dulu. Oh sorry, ini udah bukan desktop satu lagi, ini desktop 3. Ini saya memang aneh karena sebelumnya saya sudah buat di sini, kemudian ini saya replace lagi sehingga urutannya jadi kacau desktopnya. Punya kalian harusnya sih 1, 2, 3. Desktop 1, 2, 3 ya. Masalah. Ya, saya benerin dulu. Yang berarti saya hapus saja. Yang ini lah, ini saya desktop 3 harusnya. Ada desktop. Oke. Kita running lagi. Get started. Nggak balik ya.
Nah, ini tidak bisa ya. Jadi ada kesalahan di sini. Jadi eventnya ini bisa dipilih gitu ya. Ini kita pilih on click ya. Nah, karena eventnya kan ketika kita klik gitu ya. Klik on click, interactionnya adalah on, eventnya adalah on click. Ketika diklik dia akan lari kemana. Ini juga on click. Jadi kalau di running seperti ini, we started, kita klik, nah, backnya pakai ini back, nah ini kembali. Kita pilih ini draw the calls, kalau kita back. Yang salah nih kayaknya. Silakan dibenerin sendiri ya kalau disesuaikan dengan punya teman-teman. Kalau lebih gitulah. Nah, kemudian di ini namanya prototyping ya, dan halaman inilah yang kita presentasikan ke klien. Ini bisa di full screen gitu ya. Kita bisa full screen, kemudian menerangkan, dan ini bisa halamannya itu harusnya panjang ke bawah. Nah, kalau panjang ke bawah, nanti gimana? Ya, dibuat aja halamannya panjang ke bawah, itu isi artikelnya apa ya, manual gitu ya. Jadi kanvasnya, ininya kita bisa tarik ke bawah terus ini. Ini ada halaman apa gitu. Nah, bukan halaman apa, kontennya apa. Nah, ini kok nggak bisa ke bawah, nanti kita akan ini ya, pakai scrolling gitu. Pakai scrolling gitu. Nggak di sini. Nanti kita bahas sendiri sih untuk ini, untuk vertical scrollingnya. Yang jelas teman-teman silakan buat dulu tampilan halamannya ini untuk masing-masing page-nya. Oke, berikutnya ini adalah gimana kita bisa mengekspor ya halaman apa namanya, desain kita ke bentuk kode gitu ya, bentuk kode. Nah, ini menggunakan bantuan plugin ya. Saya ada install pluginnya, namanya HTML generator ini. Coba kalian cari di sini. Udah nggak ada ya.
Nah ini ada ini. Kok di search gak ada ya? Oh ada. Kata kuncinya ini ya. Oh di sini jangan di plugin tadi. Nanti silakan diinstal HTML generatornya ini. Saya coba menggunakan ini ya. Tapi HTML generator ini yang bisa di generate itu per halaman. Jadi kita harus blok dulu biasanya. Bisa kembalikan ke desain. Saya blok dulu ini. Kemudian saya klik file plugin dengan generator. Maka nggak masalah. Nah ini bisa. Oh ada yang ini barangkali ini gagalnya ya. Jadi biasanya sih memang Figma ini untuk desain aja. Biasanya kalau kode kita harus ketik manual. Kalau pakai plugin ini biasanya ada beberapa bagian ya ini kadang error juga, tergantung kasusnya. Coba dulu yang ini aja. Nah, ini harus di dulu nih. Nah, ini bisa. Yang tadi yang bawah nggak bisa. Saya nggak tahu nih, belum tahu. Saya cari tahu kenapa ini yang ini nggak bisa. Ini kopian dari yang di page 1 ya. Punya kalian silakan dicoba dulu. Biasanya gini caranya, di blok dulu gini, kemudian di plugin dan generator. Nah kalau memang nggak ada masalah, lancar, itu akan muncul kode HTML-nya. Ya, kode HTML-nya, HTML tahu ya. Ya ini kode buat web ya, tampilan di web itu pakai HTML. Cuma di sini kita langsung dapat kode ini otomatis dari desain yang kita buat. Nah, ini udah ada CSS-nya juga, VB-nya ada. Nah, ini kita download zip-nya. Nah, kita coba ya. Coba ekstrak dulu. Terserah di tempatnya di mana. Buat order misalnya. Nah, ini nanti akan nyambung dengan mata kuliah web ya. Pasti kalian belajar tentang HTML dan CSS dasar itu pasti. Ini udah ada filenya. Kalau saya klik, saya open with Chrome gitu ya. Nah ini hasilnya ini sudah tampil. Beberapa nggak tampil, kenapa? Ya ini masalahnya ya, kalau kita cara instan ekspor ini, dengan icon ini nggak kebaca. Icon nggak kebaca. Karena kita iconnya pakai plugin, ya. Pakai real design plugin tadi. Ini di sini nggak kebaca. Tapi yang penting aset kita kebaca. Dan desainnya ini juga kebaca. Ini udah jadi kode ini, jadi ini udah bisa di upload di server dan tampil gitu ya.
Kemudian perkara ini kenapa nengah dan lain-lain, yaitu kita harus modifikasi di kodenya. Makanya pemahaman tentang HTML itu dan CSS itu wajib gitu. Nggak mau kita harus tetap coding ya, kita tetap coding di VS Code ini, source code. Nah ini kalau kita lihat nih kodenya, ini kode HTML ya, ini untuk membuat web itu kita harus pakai HTML kode ini. Ini kalian harus belajar dari nol gitu ya. Ini tadi cara instan ya. Kita bisa langsung mengekspornya dari desain yang kita buat di Figma, bisa langsung jadi ke bentuk file HTML atau file web yang siap di hostingkan di server. Nah, ini filenya. Ini kalau kita lihat sederhana sekali ya. Karena apa? Karena tampilan dan lain-lain itu diatur di CSS-nya. Kalau itu CSS ya nanti belajar lebih detail di bidang web gitu ya. Itu CSS-nya yang mengatur tentang tampilannya. Semuanya ada di sini. Warnanya, letaknya, warna-warna gradasi ini jadi kode ini, jadi kode CSS. Kemudian juga image-nya juga otomatis ke ekspor ke sini ya. Kita pakai buat gambar aset apa saja udah masuk ke sini. Nah ini sangat mudah ya. Oke, itu gambaran awal dulu bagaimana tampilan desain di Figma. Kita buat prototipe-nya dan juga kita buat kita ekspor ke kode web HTML yang siap pakai. Oke, berikutnya adalah nanti kita akan latihan lagi ya. Maksud nanti saya ingin ajari sedikit dasar HTML dan CSS. Sebelum sana, tugas berikutnya ini nanti kita juga akan fokus ke pembuatan desain mobile app ya. Jadi silahkan teman-teman mulai melakukan riset atau mencari ya desain. Kalau kemarin kan landing page, kalau sekarang mobile app design. Mobile app design. Jadi saya minta teman-teman mulai memikirkan desain gitu ya, desain mobile mockup untuk aplikasi mobile. Ini ada banyak mockupnya, desain-desain yang bisa kita tiru gitu ya. Nah, silahkan pekerjaannya dimulai dari menggambar asetnya dulu di Inkscape, sama seperti web kemarin. Misalkan kita mau nyontoh desain ini, berarti kita harus membuat asetnya ini kan. Nah, kuning yang ini. Abstraknya ini kita harus buat dulu di Figma, kemudian nanti buatlah di kita buat di Inkscape, kemudian nanti kita buat mockup-nya ya. Jadi ini mockup ya, ini namanya mockup. Kita buat mockup-nya di Figma ya. Untuk mobile kan di sini ada yang kita lihat sini ya. Kita nanti pilihnya yang ini frame, kemudian di sini pilih yang font, misalkan iPhone atau Google. Nah, ini udah siap lembar kerjanya. Ukurannya disesuaikan dengan aplikasi mobile. Silahkan pilih aplikasi mobile app yang mana yang mau ditiru atau karena kayak gini berarti harus menggambar asetnya ini, ikonnya ini di Inkscape gitu ya. Banyak sekali yang bagus ya. Jadi nanti banyak lomba-lomba yang UI UX untuk mobile ini. Jadi bahkan cari atau gambar desain untuk mobile app-nya ini. Oke, sama seperti project sebelum TS, yaitu 2 landing page. Kalau ini juga nanti saya minta minimal 2 tampilan mobile app ya. Cari yang bagus,
Nah, nanti kalau bisa buat seperti ini, jadi biar bisa jadi prototype, jadi kita perlu banyak tampilan ya, mulai dari halaman awal, splash screen-nya, kita klik, nanti masuk ke sini, setelah masuk ke halaman login, masuk, kita buatkan di halaman dashboard, dan lain-lain. Jika kita nanti tinggal menghubungkan antara satu tampilan dengan tampilan yang lain menggunakan prototype. Ya, jadi jangan hanya buat satu bagian tampilan, jadi banyak di bagian. Nah, ini ada banyak contohnya yang bisa kita tiru di sini ya. Kami bisa misalkan mau bikin aplikasi seperti ini, ya silahkan digambar dulu di Inkscape-nya, asetnya, dan kita impor nanti di Figma gitu. Oke ya, ini bisa untuk lomba nih. Kalau udah lengkap kayak gini, siap untuk dipakai untuk lomba atau kompetisi. Itu. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan dikerjakan untuk mencoba tadi ya, membuat prototipe, kemudian mentransfer ke kode web, dan yang terakhir pekerjaannya adalah membuat mobile app design, mulai dari pembuatan aset sampai ke pembuatan mockup di Figma dan prototipenya. Ya, itu tugasnya. Oke, baik, mungkin saya akhiri kuliah ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.